Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farida. Saya perwakilan dari kelompok F yang akan menjelaskan mengenai 3 ulasan dalam buku Demokrasi Damai Era Digital yang membahas mengenai negara, bangsa, dan kebangsaan. Lalu, saya juga akan membandingkan ketiganya dan mencoba menemukan struktur penulisan ulasan yang terdapat dalam 3 ulasan tersebut. Apakah ada persamaan atau perbedaan? Oke, sekarang mari kita bahas mengenai ulasan 1 dengan judul Generasi Milenial Golput Kok Bisa yang ditulis oleh Dimas Oki Nugroho. Ulasan ini membahas tentang fenomena golput yang terjadi di kalangan milenial dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Penulis mengemukakan ada beberapa faktor yang menyebabkan golput seperti yang pertama, kurangnya edukasi politik. Banyak generasi milenial yang tidak mengetahui pentingnya partisipasi politik dan bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat. Yang kedua, ada apatisme terhadap politik. Generasi milenial kurang percaya terhadap politisi dan partai politik, sehingga mereka tidak tertarik untuk terlibat dalam politik. Yang ketiga, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Generasi milenial melihat banyak masalah yang terjadi di Indonesia seperti korupsi, kemiskinan, dan ketidakadilan, sehingga mereka tidak percaya bahwa pemerintah dapat menyelesaikan masalah tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa golput di kalangan generasi milenial merupakan masalah yang serius yang dapat mengancam demokrasi di Indonesia. Penulis memberikan beberapa rekomendasi yang dapat mengatasi masalah ini. Seperti yang pertama, memberikan edukasi politik bagi generasi milenial. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas politik. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada generasi milenial untuk terlibat dalam proses politik. Selain solusi yang dikemukakan oleh penulis, kami juga mendapatkan solusi lain. Seperti yang pertama, meningkatkan partisipasi politik generasi milenial melalui kegiatan-kegiatan yang menarik dan kreatif. Yang kedua, memberikan edukasi politik kepada generasi milenial melalui media sosial dan platform digital lainnya. Yang ketiga, mendorong generasi milenial untuk ikut serta menjadi kandidat dalam pemilihan umum. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ulasan 2 yang berjudul Kolaborasi Literasi Digital Bukan Kerja Picisan yang ditulis oleh Jaya Gunawan Direja. Ulasan ini membahas tentang pentingnya literasi digital dalam menjaga demokrasi yang damai di era digital. Penulis menekankan bahwa masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk yang pertama, memilah informasi yang benar dan tidak benar. Yang kedua, menggunakan media sosial yang bertanggung jawab. Yang ketiga, menangkal berita bohong dan ujaran kebencian. Penulis menyimpulkan bahwa literasi digital adalah kunci untuk menjaga demokrasi yang damai di era digital. Penulis menyerukan kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan literasi digital. Contoh-contoh konkret tentang bagaimana literasi digital membantu menjaga proses demokrasi yang damai adalah yang pertama, masyarakat yang memiliki literasi digital yang tinggi akan lebih mudah untuk memverifikasi informasi yang diterima, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong dan ujaran kebencian. Yang kedua, masyarakat dengan literasi digital yang tinggi akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, sehingga mereka tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau ujaran kebencian yang menimbulkan hal negatif. Yang selanjutnya, masyarakat yang memiliki literasi digital yang tinggi akan lebih kritis terhadap informasi yang diterima, sehingga mereka tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang ulasan 3 yang berjudul Masyarakat Madani dan Demokrasi Sebuah Refleksi yang ditulis oleh M. Syafi'i Ma'arif.
Ulasan ini membahas tentang hubungan antara masyarakat madani dan hubungan demokrasi. Penulis mengemukakan bahwa masyarakat madani yang kuat merupakan prasyarat bagi terciptanya demokrasi yang damai dan stabil. Penulis menyimpulkan bahwa demokrasi yang damai dan stabil hanya dapat terwujud jika ada masyarakat madani yang kuat. Penulis menyerukan kepada semua pihak untuk membangun masyarakat madani yang kuat dan demokratis. Contoh kasus negara-negara lain yang telah berhasil membangun masyarakat madani yang kuat dan demokratis seperti yang pertama ada Korea Selatan, yang kedua ada India, yang ketiga ada Afrika Selatan. Nah, kemudian saya juga akan membahas tentang perbandingan dan struktur penulisan dari setiap ulasan. Yang pertama kita akan membahas persamaan. Ketiga ulasan tersebut membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan negara, bangsa, kebangsaan dalam konteks era digital. Yang kedua, ketiga ulasan tersebut menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami dan ditujukan kepada khalayak umum. Yang ketiga ulasan tersebut menyertakan data dan fakta untuk mendukung argumen yang dikemukakan. Nah, selanjutnya mari kita bahas perbedaan antara ketiga ulasan tersebut. Perbedaan pertama, ulasan pertama dan kedua lebih fokus pada isu-isu kontemporer yang dihadapi demokrasi di Indonesia, sedangkan ulasan ketiga lebih bersifat teoritis. Perbedaan kedua, ulasan pertama lebih menekankan pada peran generasi muda dalam menjaga demokrasi, sedangkan ulasan kedua lebih menekankan pada peran literasi digital. Perbedaan ketiga, ulasan ketiga lebih panjang dan lebih mendalam dibandingkan dengan dua ulasan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur penulisan. Yang pertama, ketiga ulasan tersebut memiliki struktur penulisan yang sama, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pendahuluan menjelaskan topik yang akan dibahas, isi menjelaskan topik secara detail, dan menyertakan data dan fakta. Dan yang terakhir kesimpulan, menyimpulkan hasil pembahasan dan memberikan rekomendasi.